sarana dan prasarana rumah sakit. Saya izin full screen lebih nyaman. Ya, tentu di kuliah farmasi rumah sakit udah diajarin tentang apa namanya, tentang struktur organisasi di rumah sakit ya, struktur organisasi di rumah sakit. Kemudian instalasi farmasi itu sendiri, di instalasi farmasi itu ada unit-unit ya, unit-unit pelayanan mulai dari perencanaan ya, pengadaan, unit pengadaan biasanya sendiri, kemudian penerimaan, kemudian penyimpanan obat, ada pergudangan dan sebagainya, kemudian depo-depo yang lain, unit misalkan unit rawat jalan, unit rawat inap ya, unit rawat jalan untuk melayani pasien rawat jalan, unit rawat inap untuk pasien rawat inap, kemudian instalasi gawat darurat, biasanya yang dilayani adalah pasien-pasien yang dalam kondisi gawat atau rawat jalan ataupun rawat inap yang di luar dari poliklinik ya. Kemudian biasanya juga ada lagi di bawah instalasi farmasi itu ada unit CSSD, ada unit IPS ya, farmasi IPS ya. Itu. Kemudian ada unit produksi. Nah, unit produksi itu seperti apa sih sebenarnya? Kita tahu bahwa obat-obatan itu sebenarnya kan banyak banget ya. Hanya memang belum tentu semuanya itu tersedia di pasaran. Atau mungkin karena satu hal, misalkan harganya terlalu mahal atau produknya susah didapat atau tidak efektif, diperlukan unit produksi. Kalau zaman dulu produksi untuk kebutuhan rumah sakit itu sebenarnya lebih banyak. Kalau sekarang sudah banyak yang dihandle oleh produksi pabrikan ya. Kalau dulu di rumah sakit itu misalkan bikin kapas untuk kapas gulung, untuk terus cotton bud ya, terus dulu kapas alkohol, sekarang sudah ada alkohol swab ya, gantinya ya. Dulu ada kasa lipat, sekarang yang lipatin kasa itu sudah ada pabrikannya ya. Terus apalagi ya, cotton bud gitu ya, dulu yang cotton bud untuk ngambil spesimen dulu itu kita bikin. Nah sekarang sudah ada yang jual yang bentuknya itu ya. Bahkan untuk alat-alat repacking dulu kan kemasannya kita pakainya gelas ya, misalkan gelas ukur terus urinal juga masih pakai yang dari stainless atau dari besi itu, bahannya dari logam. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman sudah dibuatkan oleh pabrik-pabrik itu. Nah, tapi itu pun masih ada beberapa yang mungkin belum tersedia di pasaran. Nah, untuk itulah ada unit produksi di instalasi farmasi. Jadi unit produksi itu kalau secara pengertiannya ini ya, merupakan kegiatan yang membuat, merubah bentuk atau mengemas kembali sediaan farmasi steril atau non steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi intinya adalah sebenarnya kita membuat sesuatu yang belum ada atau ada tapi bentuknya terlalu besar, kita butuhnya yang kecil-kecil. Untuk kebutuhannya apa? Ya untuk kebutuhan rumah sakit aja ya. Nah, fungsi dari pelayanan produksi ini untuk membantu dan menunjang fungsi instalasi farmasi. Nah, kalau jenengan kenal, tentu dalam sistem pengadaan rumah sakit itu ada sistem satu pintu, semuanya harus lewat farmasi. Apapun ya, selama itu adalah sediaan farmasi atau perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi itu ada obat, ada alkes, alat kesehatan, ada BMHP ya. Nah, tujuan dari pelayanan produksi itu adalah untuk menghemat biaya, baik biaya pengadaan ataupun perbekalan farmasi ataupun obat, ataupun juga biaya pengobatan bagi pasien yang nggak mampu. Nah, proses dalam produksi obat ya, itu merupakan proses pembuatan obat. Jadi instalasi farmasi juga bisa bikin obat, tapi obatnya yang dalam artian apa? Ya memang skopnya untuk kebutuhan rumah sakit itu sendiri ya. Kemudian pengawasan menjamin mutu. Nah, nanti mutu obatnya itu nanti akan tergantung juga dari ketersediaan dari bangunan ya. Misalkan ini yang kalau kelihatan dari teman-teman di belakang saya ini adalah unit produksi steril. Ini untuk pencampuran injeksi steril ya. Ada PSC di belakang saya itu. Kemudian peralatan personalia ya, personalia itu juga penting. Sudah mendapat pelatihan atau belum dan sebagainya. Kemudian proses pembuatannya dan bahan awal dari produk itu. Ini ya kalau secara jadi
secara umum unit produksi instalasi farmasi itu salah satu bagian dari unit kegiatan di bawah instalasi farmasi, bertugas membantu menunjang dalam menyiapkan kebutuhan obat dan bahan rumah sakit, baik berupa sediaan steril, cairan kecil yang steril atau ekstrak alergen. Ya. Kebetulan dulu kita bikin ekstrak alergen, sekarang sudah nggak bikin ya Bu di sini ya. Untuk cairan yang sediaan kecil, repacking ya, repacking. Tapi kalau repacking yang steril kita enggak, yang repacking non steril itu kita bikin. Membuat sirup atau tetes telinga, tetes mata gitu ya, itu termasuk sediaan steril, tapi kita bikinnya rekonstitusi ya, kita ceritakan di belakang. Kemudian serta kegiatan IVX mixer atau pemberian intravena, obat-obat intravena yang perlu pencampuran, perlu pengoplosan ya, perlu pelarutan, atau juga pengemasan ulang, dan handling sitostatik ya. Handling sitostatik itu handling untuk penanganan obat-obat sitostatik. Jadi nanti saat obat sitostatik itu diberikan sudah siap pakai, tinggal dimasukkan aja ke pasien. Bagaimana kegiatan produksi sediaan di farmasi itu ya? Yang pertama, kegiatan produksi yang dilakukan di instalasi farmasi ini tadi yang merupakan obat sudah, kemudian sebagai organisasi atau lembaga produksi bertugas untuk menyediakan dan menjamin mutu produk yang diproduksinya, termasuk juga produk yang dibeli. Kemudian instalasi farmasi harus berupaya memastikan terapi obat berlangsung secara efektif, aman, dan rasional, serta mengadakan pengendalian penggunaan serta sistem distribusi obat yang tanggap akurat untuk seluruh pasien. Nah, untuk dalam proses produksi kegiatannya mulai dari desain, pengembangan produk sampai dengan proses pengujian mutu itu juga harus dilakukan instalasi farmasi sehingga aman untuk pasien. Jadi memang core-nya atau basisnya kalau kita di rumah sakit itu adalah safety pasien, keselamatan pasien yang utama ya. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lebih condong ke arah safety pasien sama efektivitas pengobatan. Nah, instalasi farmasi itu melaksanakan pengemasan kembali obat ya. Jadi pengemasan kembali itu misalkan gini, kalau teman-teman tahu, kita kalau beli alkohol itu kan bentuknya jerigen ya. Satu jerigen itu isinya 20 liter. Kemudian yang untuk diberikan kepada masing-masing kegiatan pelayanan, misalkan kita untuk medikasi pasien atau untuk desinfeksi di kamar operasi segala macam, atau desinfeksi ruangan, itu kan paling kebutuhannya hanya 1 liter atau 500 mili ya. Itu namanya repacking, kita kemas kembali. Yang tadinya kemasan 20 liter kita kemas jadi 500 mili, nah dalam botol-botol kecil ya. Jadi kemudian ada lagi produksi misalkan ya, jadi kasa itu kan bentuknya gulungan ya, kasa gulung sakbal gitu ya, sakbal kita bikin potongan kecil-kecil, kemudian kasa lipat agar bisa dipakai dan disterilkan, kemudian bisa dipakai untuk pasien operasi dan rawat luka misalnya seperti itu. Jadi bisa kriteria, jadi kita bikin kriteria bahwa obat-obat yang harus diproduksi di instalasi farmasi itu misalkan ya, sediaan farmasi dengan formula khusus. Contohnya ya, kita punya dokter spesialis kulit dan kecantikan, dia punya formula khusus untuk pasiennya dan itu tidak ada dalam merek obat ya, dalam merek obat. Jadi misalkan kita bikin racikan, tapi racikan jumlahnya banyak. Nah ini kita masukkan dalam unit produksi kita. Ya. Atau formula khusus, sudah pernah dengar kapsul NaCl, kapsul garam? Itu nggak ada yang jual, nggak ada mereknya. Padahal kita butuh untuk pasien yang hiponatremi. Hiponatremi sudah tidak bisa diberikan, misalkan tidak bisa diberikan dengan IV ya, dengan pemberian infus, atau koreksi natrium NaCl 3% misalkan, kita nggak bisa masuk infus, masuknya per oral. Kita bikinkan kapsul garam, kapsul ya isinya garam ya. Dari mana bikinnya? Ya formulanya dari garam Revina itu kita kapsuli, tapi kita hitung ya, kita bikin formulanya. Kalsium karbonat itu kita juga bikin ya, kalsium karbonat kita bikin itu
Kemudian karena apa? Kalau kalsium karbonat itu harganya mahal kalau yang sudah bentuk jadi ya. Kemudian kita bikin yang murah. Kemudian ada juga yang kemasan bentuknya itu kalau kapsul karbonat itu rata-rata di pasaran ya ada osteokal, terus apa ya yang biasanya itu pilnya gede-gede. Padahal pasien yang butuh kalsium karbonat itu kebanyakan pasien geriatri yang sudah tua-tua. Kalau minum kapsul gede dia keloloten ya. Keloloten itu bahasa Indonesia apa? Ada yang tahu keloloten itu bahasa Indonesia? Ngomong siang-siang timbang ngantuk ya. Coba mikir, keloloten itu bahasa Indonesia apa? Bikin terserah, bikin keselak tuh ya. Ya pokoknya bahasa Jawa ini keloloten itu ya. Karena gede ya. Itu kita bikinkan kapsul yang isinya adalah CaCO3, kalsium karbonat. Ya. Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, ya, tadi ya repacking. Sediaan farmasi yang tidak ada di pasaran. Sediaan untuk penelitian seperti tadi alergen itu ya, apa kita bikin apa namanya spesimen untuk alergi misalkan dari serbuk bunga, debu, kemudian apa namanya protein hewani dan lain sebagainya kita bikin untuk ditotol-totolkan kalau uji alergi. Kemudian sediaan untuk penelitian itu ya, sediaan nutrisi parenteral. Nah ini itu juga sering pasien bayi atau pasien yang geriatri mereka memerlukan sediaan yang isinya infus parenteral ya. Infus parenteral itu ada glukosanya, ada lipidnya, kemudian ada asam amino. Kalau glukosa sama asam amino jadi satu kemasan produk yang sudah jadi mungkin banyak mereknya. Ada KN3A, KNMG3, aminofluid, klinimik segala macamnya. Tapi yang untuk lipidnya itu biasanya dari minyak soya atau dari protein kedelai yang sudah steril dan dimasukkan untuk memberikan lipid atau tambahan protein di infus parenteralnya. Itu kalau dibuat sediaan yang jadi biasanya akan cepat rusak. Nah maka kita bikin TPN, total parenteral nutrisi. Ya, jadi kita hitung kebutuhannya pasien, nutrisinya butuhnya berapa, kalori berapa, kemudian lipidnya butuh berapa mikrogram, kemudian kita bikinkan ya, itu sediaan steril. Nah, rekonstitusi sediaan obat kanker atau sitostatika itu juga perlu masuk dalam produksi. Kenapa? Karena obat sitostatika itu kalau itu dipreparasi atau dioplos di ruang perawatan pasien itu bisa membahayakan petugasnya karena ada efek karsinogenik, ada efek sitotoksik. Maka kita pencampurannya harus di dalam biological safety cabinet atau BSC, atau paling enggak pakai laminary airflow yang vertikal ya, jadi biar aman untuk petugasnya. Nah, untuk melaksanakan seluruh proses produksi sama, meskipun ini konsepnya adalah di instalasi farmasi di rumah sakit, tetap kita harus menerapkan standar sistem mutu yang baik ya. Nah, dilengkapi dengan CPOB yang baik ya, meskipun dengan mungkin nanti ada tantangannya, keterbatasan tempat, keterbatasan fasilitas ya, tapi tetap kita mengutamakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya itu ya. Misalkan sediaan steril ya berarti kita melakukannya harus dengan cara aseptik ya. Nimbang, alat timbangnya juga harus kita kalibrasi agar tepat ya, seperti itu. Nah, hal seperti itu tidak semua rumah sakit sama ya, tidak setiap rumah sakit sama. Mungkin kebutuhan di rumah sakit kami dengan rumah sakit Muarti beda ya, yang diproduksi beda. Jadi tergantung dari apa kemauan dari rumah sakit itu, karena tiap rumah sakit itu punya keunikan sendiri-sendiri ya. Dia punya juga punya keunggulan layanan sendiri-sendiri ya. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang perlu di listing dulu. Kalau di rumah sakit kami sebagai contoh itu yang kita butuhkan tadi, misalkan kita butuh sepalet untuk pasien kalau pasang infus anak-anak biar tangannya nggak ubah-ubah, kita bikinkan sepalet. Kita butuh korset atau kenideker ataupun mitela untuk nyonggo tangan kalau habis patah, atau korset punggung, ada korset pinggang, ada korset perut untuk kegiatan fisioterapi. Nah itu kita butuhkan. Kemudian kita perlu tadi kapsul NaCl, kapsul CaCO3, repacking ya. Zaman COVID ini kalau beli hand wrap mahal ya, apalagi dulu waktu awal-awal COVID itu
kebutuhan juga langka ya, barangnya tuh jarang, banyak yang ya nggak tahu di orang atau gimana ya. Kita bikin itu hand wrap sendiri, APD awal-awal dulu kita bikin hazmat ya, hazmat dengan modifikasi kita, bikin masker untuk pasien ya, bikin gendongan kanguru untuk menyusui, bayi yang menyusui ya, dan dengan apa namanya sistem kita, karena kita punya rumah sakit keunggulan bahwa rumah sakit sayang bayi, jadi apa namanya ada rawat gabung. Kalau bayi melahirkan itu nggak boleh dipisah sama ibunya. Nah, salah satu penunjangnya itu dengan metode gendongan kanguru gitu ya. Nah, itu yang kebutuhan-kebutuhan rumah sakit kita sesuai yang kita produksi ya. Tetapi dalam produksi itu juga tidak apa namanya kita bisa juga bekerja sama dengan orang lain atau perusahaan lain ataupun badan usaha lain. Misalkan kayak bikin tadi gendongan kanguru, kita kerjasama dengan penjahit. Kita farmasi kan udah iso jahit ya, ini kan juga di farmasi kan dia nggak diajarin jahit. Nah, makanya kita kerjasama dengan penjahit, kita yang bikin polanya, kerjasama dengan bidan atau bagian opsin untuk bikin desain kanguru. Korset kita kerjasama dengan fisioterapis yang bagian rehabilitasi medis ya, yang bikin alat-alat itu, bikin krep, nah kita bikin korset tapi yang dikasih palang, ada palang kayak logamnya biar apa bisa nyangga punggung. Nah, itu kita kerjasama, nggak apa-apa ya. Jadi itu tapi masuk dalam ranahnya instalasi farmasi bagian produksi. Kemudian kita bikin lagi kasa lipat, itu kita kerjasama UMKM ya. Kemudian spalek kita juga kerjasama, termasuk apa namanya box sampah yang untuk infeksius, yang nantinya boxnya itu terbuat dari kardus tapi biar bisa kuat nahan apa namanya benda-benda tajam, tapi juga bisa gampang untuk masuk insinerator untuk dibakar. Nah itu konsep-konsepnya. Nah kalau yang obat-obatan sendiri ya kita produksinya di instalasi farmasi kayak tadi. Setelah kita menghitung kebutuhan ya, apa tadi yang kita butuhkan, unitnya apa, kita pengen ini, kita pengen ini, dari macam unit itu semuanya harus lewat sistem satu pintu. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan atau bagaimana cara ngerjakannya ya. Nah, misalkan repacking mengemas ulang, ini bisa sediaan steril, bisa sediaan non steril ya. Alkohol tadi 20 liter dibagi jadi 500-an mili, cara membersihkan botolnya gimana caranya, ini kan bukan kegiatan steril ya, tapi harus dijaga kebersihannya. Ada yang cuma bersih, ada yang butuh teknik aseptik. Kemudian kemas ulang tadi ya, kemudian kemas ulang sabun, sapo viridis, bentuknya biasanya batangan ya, jonjor dowo gitu, padahal kebutuhan untuk satu pasien itu kadang cuma satu potong kecil atau sekitar 200 gram ya, kecil-kecil itu ya. Jadi kita repacking, kita kemas ulang. Betadine atau povidone iodine biasanya kan kemasannya satu jerigen itu 5 literan ya, padahal untuk kebutuhan operasi pasien itu paling butuhnya 50 cc atau 100 cc, kita kemas 50 cc atau 100 cc nanti repacking gitu ya. Ada juga repacking, kegiatan repacking untuk tablet yang memang sudah sudah bentuknya misalkan kayak vitamin B1 itu kan satu botol ya, kebutuhannya untuk satu pasien itu paling 30 tablet, 60 tablet atau 90 tablet. Nah, itu kita bisa repacking, tapi proses repackingnya kita juga terstandar, artinya apa, kita mengedepankan misalkan stabilitas ya, beyond use date. Ada yang tahu beyond use date apa? Bukan expired date aja ya, tapi beyond use date. Beyond use date itu stabilitas setelah kemasan aslinya itu dibuka ya. Jadi misalkan dengan beli makanan atau makanan ya, makanan snack, misalnya beli di Indomaret atau di Alfamart, beli snack kan ada ED-nya ya, expired atau before best before sebaiknya dipakai atau dimakan sebelum kapan, itu kan ada tanggalnya itu. Tapi setelah dibuka
Mungkin kalau expirednya mungkin masih 1 tahun gitu kan expired, tapi kalau sudah dibuka itu ada yang menyertai kalau di sediaan farmasi namanya beyond use date, stabilnya sampai berapa lama. Ada yang misalkan habis dibuka ada yang stabil hanya 7 hari, ada yang stabil sampai 1 bulan asal penyimpanannya bagus ya. Itu maksimal beyond use date itu adalah 1/3 dari expired date-nya ya, itu paling maksimal dan biasanya nggak sampai segitu. Kemudian kegiatan rekonstitusi, apa yang bisa kita lakukan lagi? Oh, repacking bisa, rekonstitusi bisa nggak? Rekonstitusi mengoplos ya, bukan kayak omben-omben oplosan itu kan ya. Ngoplos itu ya dari sediaan misalkan tadi ya 5FO atau apa namanya cisplatin dioplos dalam NaCl 500 mili atau NaCl 250 mili. Namanya teknik mencampur sediaan steril dan sediaan steril, dan tempatnya nanti di BSC atau di laminary airflow yang vertikal. Kemudian pembuatan, misalkan kita bikin kapsul NaCl, bikin aquades ya. Aquades itu kita menyuling air ya dari air reverse osmosis. Kita tuh punya apa namanya unit hemodialisa, itu mesti memproduksi air RO, reverse osmosis, artinya air yang sudah nggak ada mineralnya atau dimineralisata, kayak aqua DM itu ya kalau yang produksi. Nah itu kemudian kita suling, kita ambil aquadesnya. Tujuannya untuk apa aquades itu? Untuk cuci luka, untuk proses operasi ya, untuk apa namanya ngisi air pada alat-alat sterilisasi, misalkan untuk otoklav atau karena apa, kalau otoklav itu terisi sama air yang ada mineralnya nanti terjadi kerak ya. Kalau misalnya kalian pernah ya apa sok godok banyu ya di rumah, kalau pancinya airnya misalkan airnya yang berkapur, misalkan kayak daerah Sragen itu kan ini berkapur biasanya, terus di pancinya itu muncul kerak. Sama untuk alat otoklav itu harus diisi sama air, dan airnya yang nggak ada mineralnya, biar nanti kalau dia panas menguap nggak timbul kerak di dalamnya. Bikin hand wrap ya, produksi pembuatan, bikin spalak itu bida itu ya, bida spalak. Kemudian relabeling itu kita ganti apa namanya labelnya. Tapi ganti labelnya ini dalam hal misalkan tadi ya povidone iodine, kemasannya kan tetap povidone iodine, isinya juga povidone iodine, cuman dia kemasan 5 liter kita repacking jadi kemasan kecil-kecil. Nah labelnya ini kita ganti, nah otomatis waktu expirednya juga mengikuti beyond use date ya. Ini sediaan non steril contohnya ya, hari ini kita bahas sediaan non steril, nanti minggu depan insya Allah sediaan yang steril. Sediaan non steril misalkan macam-macam sediaan non steril yang diproduksi, misalkan kayak pasta atau salep ya, pasta EKG atau pasta EEG. Kita bikin dulu itu kita bikin apa namanya EKG, tapi yang khusus untuk jeli pastanya EKG itu untuk jeli pasta USG, itu bisa ya. Jadi kemudian bikin kalau apa namanya zaman praktek dulu tuh bikin apa liniment, bikin obat gosok tuh ya, atau bikin balsem sulfadiazin untuk pasien luka bakar ya, kemudian bikin salep 24. Nah ini kan ada semua, ada di ini ya apa namanya, ada di FI 3 kan ada semua ya, bahan baku aseton, metanol, liquid, bikin hibis scrub, hibis F ya. Nah kebanyakan memang kalau sekarang sih ini semua sudah ada yang bentuk jadi tinggal beli ya. Tapi misalkan kayak kita bikin formalin itu kan kemasannya 40% ya. Nah, untuk karena kita yang butuhkan 10%, jadi kita pengenceran. Kita bikin perhidrol itu kan 50%, sediaan asli yang dari berat tajam itu kan 50%, padahal yang untuk cuci luka mungkin cuma 3% atau 5%. Kalau lukanya apesnya banyak pakai 5%, kalau yang kayak untuk tetes telinga itu 3% ya. Jadi kita bikin apa namanya pengencerannya, itu namanya sediaan non steril. Nah, syarat untuk kita bisa membuat itu juga harus ada syarat bangunan, kemudian syarat peralatan. Nah, untuk bangunan itu
desain atau konstruksinya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi mencegah masuknya debu, serangga atau hewan atau kontaminan. Pintunya selalu tertutup ya. Kemudian dibikin tekanan positif. Tekanan positif itu kalau kita gambarnya kayak kalau jenengan masuk ke mall itu kan, masuk ke mall kan hus angin nganter. Tujuannya apa itu? Untuk ngusir biar nggak ada serangga yang masuk ke dalam ruangan itu kan, anginnya selalu terhembus terus kan. Makanya kenapa kalau di mall itu kok anginnya dipasangnya di pintu ya, karena biar debu, serangga itu nggak bisa masuk. Sama proses kalau kita bikin konstruksi bangunan untuk proses produksi juga kita bikin tekanan positif agar dari kotoran dari luar nggak masuk ke sini. Mudah dibersihkan. Gimana cara bikin mudah dibersihkan? Misalkan bikin tembok itu tanpa sudut, jadi dibikin lengkung biar nggak nggak dekem kuman debu-debu di situ ya. Terus kisi-kisi atau kusen pintu segala macam itu dibikin lengkung biar mudah dibersihkannya. Punya ukuran lokasi desain yang sesuai dan mudah dibersihkan, mudah perawatannya, mudah karyawan untuk bekerja, mencegah terjadinya pencemaran silang. Mungkin di atas dipasang exhaust untuk narik udara yang kotor ya. Kalau misalkan kita blender, puyer atau blender atasnya kita kasih exhaust biar ke serot ke atas. Kalau kita perlu misalkan yang tadi larutan asam atau yang menyengat, sebenarnya kita bisa pakai lemari asam naik atasnya. Kemudian lingkungan juga ya, saluran air limbah harus melalui proses agar tidak membahayakan lingkungan. Sama di rumah sakit itu juga, meskipun kita limbahnya itu juga banyak dan juga mungkin membahayakan, apalagi sekarang ya zaman penularan itu banyak kayak gitu, penularan virus, penularan infeksi. Hati-hati ya, sebelum limbah itu kita buang harus dipastikan limbah itu sudah terdekontaminasi, kemudian sudah diproses, dibersihkan, sehingga nanti keluar itu limbah itu nggak meracuni lingkungan, nggak meracuni daerah sekitarnya ya. Dan paling penting terus pembagian ruangan. Nah, terutama kalau untuk produk steril itu di mana tempat yang untuk tempat bahan baku, ruang cuci tangan, ruang ganti, ruang antara ya, terus ruang penimbangan atau pencampuran. Pengisian ini nanti ke depan kita pas yang steril kita lihatkan. Clean room ya, jumlah partikel. Untuk ngitung partikel kita pakai alat penghitung partikel kerjasama dengan PSRS. Suhu kita pakai termometer, kelembapan kita pakai hygrometer, tekanan udara itu untuk barometer ya kalau misalkan kita perlu untuk kondisi ruang tertentu. Kemudian ini contohnya clean room ya, jadi berapa kontaminan. Juga untuk ruang-ruangan yang memang steril kita kerjasama dengan, kalau rumah sakit itu mesti punya unit mikrobiologi atau unit laborat mikrobiologi. Kita bisa minta mereka untuk swab daerah-daerah yang untuk produksi kita. Nah, dicek di situ tumbuh kuman apa enggak. Karena apa? Kita tahu rumah sakit itu gudangnya kuman kan, banyak kuman, sehingga perlu kita hati-hati. Saat pengumuman produksi, kalau misalkan kita bikin ruangan produksi yang benar-benar produksi steril, kebetulan kalau di rumah sakit kami kita nggak bisa ya, misalkan kita mau repacking yang sediaan injeksi meropenem 1 gram dibagi jadi 200 mg itu kita belum berani. Karena apa? Kita nggak punya fasilitas untuk bisa sampai ke area putih atau wet area. Karena kalau wet area itu jumlah kumannya juga harus ketat banget ya. Nah, kita bisanya sampai di gray area saja ya. Apalagi wet area kelas 1 tambah berat ya. Kalau gray area masih bisa. Nah, ini untuk mengendalikan partikel kita pasang HEPA filter, namanya HEPA filter. Di atasnya HEPA filter ada penyedotnya, jadi ruangan ini selalu steril dalam ruangan ini. Artinya partikulat-partikulat nanti akan naik ke saring di sana. HEPA itu artinya High Efficiency Particulate Air. Kemudian efisiensi penyaringan juga tergantung dari kelas ruangan, luas ruangannya, ya. Kemudian pertukaran udara, perlu kita itu. Positif tadi ya, positif pressure clean room. Jadi
yang clean room ini yang untuk produksi finishing produksi proses, ini ada passbooknya ya. Betul-betul di sini adalah tekanan positif. Kalau ini untuk raw material, untuk bahan bakunya, ini ruang ganti, kemudian clean wet zone untuk ruang antara, kemudian baru masuk ke ruang produksinya yang lebih steril. Dan peralatan, dalam memilih peralatan itu juga penting ya, kita menjaga peralatan kita. Pemilihan peralatan pembersih yang tepat dan monitoring yang berkala. Kontrol kualitas bahan baku, CPOP dan monitoring berkala. Kemudian kontrol kualitas jadi. Kemudian perlu juga untuk membuat prosedur tertulis dan dokumentasi. Kontrol kualitas pengemasan ya, dari pengemasannya termasuk sampai tutupnya ya, tutup botolnya misalkan, biar bisa tersegel, atau mungkin kalau nggak tersegel tapi rapat, tergantung dari jenis bahannya juga sih. Kemudian tenaga terlatih mengenakan pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian pelindung yang sesuai gimana? Kalau misalkan kita yang diurusin itu B3, bahan beracun berbahaya, ya kita pakai sampai hazmat, terus pakai kacamata goggle karena biar nggak kepercik ke mata, kemudian sarung tangan otomatis ya, tutup kepala biar rambutnya nggak kena, ataupun rambutnya nggak bikin kontaminasi gitu. Nah, hal-hal ini semua jumlah sama macam sesuaikan dengan produk yang akan dibuat ya. Nah, kemudian juga kalau perlu dibikin jadwal servis dan validasi. Karena termometer itu biasanya sekarang kan digital ya, sudah nggak boleh lagi pakai termometer yang air raksa ya. Jadi termometer digital itu kadang seringkali cepat geser ya. Kalau barang-barang digital itu geser angkanya, mungkin baterainya kurang sedikit aja dia nggak betul angka yang tertera di situ. Nah, makanya perlu kita kalibrasi, kita validasi. Timbangan juga kita kalibrasi, kita validasi, karena kadang kan dipindah-pindah ya, apalagi timbangannya yang timbang digital, timbang bekas pun juga sama. Kemudian alat-alat tadi juga perlu diinstal atau diatur sedemikian rupa sehingga mudah digunakan, mudah dibersihkan ya. Kemudian SOP-nya juga harus selalu ada di situ biar tidak salah dalam mengambil obat atau produksi obatnya. Itu hal yang penting untuk kita. Kemudian juga aman ya. Kegiatan yang dilakukan dalam produksi non steril itu ya, dari pembuatan, pengenceran atau pengemasan kembali. Ya, tadi misalkan pembuatan kapsul CaCO3, pembuatan kapsul garam, ya, pengenceran tadi klorin atau H2SO4 perhidrol ya, pengenceran dari kemasan yang lebih dekat atau konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, di sini kita juga harus tahu pengencernya yang bagus apa. Ya kan, nggak semuanya harus diencerkan dengan banyu ya. Ada yang harus diencerkan pakai NaCl, ada yang diencerkan pakai air tapi harus air steril ya. Nah, ada bedanya kan antara aquades dan aquabides. Kalau aquabides itu dia steril dan 2 kali penyaringan. Kalau aquades dia bisa steril, bisa bersih ya, tapi yang penting nggak ada mineralnya. Tapi aquabides itu dia sudah steril. Untuk buatan pengemasan kembali ya. Harus berarti pembuatan instansi produksi memproduksi sediaan non steril ya. Kalau kita bikin master formulanya, jadi bikin SOP, bikin master formula itu biar nantinya seragam. Contohnya kita mau bikin NaCl ya, kapsul garam NaCl. Misalkan ya kelihatan ya teman-teman ya, kapsul garam itu dari apa sih bikinnya ya, dari ini garam meja Revina itu ya. Hanya di Revina itu kan sudah ada keterangannya bahwa kandungan natrium kandungan yodiumnya 30 ppm, kemudian kandungan NaCl-nya murni di atas 99,25%. Nah, jadi misalkan kita ingin bikin
kapsul garam 500 mg tiap kapsul. Ya, berarti yang kita timbang adalah ya 500 mg itu ya. Nanti kan kelebihannya antara 10 sampai 20% itu bisa masih dalam range-nya. Untuk ini garam dimasukkan kapsul aja. Dan kalsium karbonat itu kemasannya 20 kilo. Padahal yang kita butuhkan untuk satu kapsul karbonat itu hanya 500 mg. Sekilo aja sudah 1000 gram ya, 1000 gram. 1000 gram berarti berapa? 10.000 mg ya. Tapi kalau dibikin 500 mg ya bisa buat ya banyak lah pokoknya ya, sekilo itu jadi ukah banget pokoknya. Jadi sekitar 2000-an kapsul ya. Nah, tapi contohnya kemudian formula pengemasan etiket ya, etiket juga penting. Etiket, kemudian dalam etiket itu hal-hal yang penting tetap harus diisi, misalkan tanggal produksinya, kemudian isinya apa aja, komposisinya, nama obatnya, kemudian nomor produksi ya, kemudian volume dan kemasannya ya, kemudian itu di apa namanya, biar bisa diketahui oleh teman yang lain kalau ini sudah selesai produksinya. Pengenceran itu juga dilakukan berdasarkan urutan seperti yang terdapat pada formulir obat. Jadi kalau misalkan kita ngencerin apa namanya sirup cefadroxil itu masuk produksi ya, ya itu dalam compounding ya sebenarnya. Kan nggak langsung kita tambahkan 60 mili ya. Itu kan ada tulisannya apa? Add itu sampai dengan 60 mili. Berarti caranya gimana? Ya, dicampur dulu 40 cc baru di apa namanya? Coba masukin ke gelas ukur baru diisi sampai dengan 60 cc. Itu namanya add ya. Atau sampai dengan. Nah, juga perlu kalau misalkan sudah selesai ya kita cross check ya, kalau tidak kita amati pengemasan kembali misalnya betadine, rifanol itu kemasannya apa namanya, kemasan besar sudah jadi kemasan yang kecil, nah kemasan kecilnya harus kita awasi stabilitas, jangan-jangan stabilitasnya beda ya, jangan-jangan ada endapan pada jirigen dari obat yang kita bagi tadi. Nah, sehingga konsentrasinya kan jadi berubah. Kita harus hati-hati kita dalam proses membantu di bagian produksi. Kita bikin daftar alat, nah ya, alat ya, laminary airflow, air cabinet ya. Ini bedanya laminary airflow yang vertikal sama horizontal. Kalau horizontal itu arahnya keluar ya, keluar maju ya. Kalau yang vertikal udara bersihnya keluarnya dari atas ke bawah ya. Kalau yang horizontal dari belakang ke depan, kalau yang vertikal dari atas ke bawah. Jangan seperti ini. Left laminary airflow ya, horizontal itu udara mengalir ke operator dengan dia non kemoterapi atau non toksik. Kecepatan aliran udaranya adalah 0,45 meter per detik. Rata-rata waf itu ya 0,45 meter per detik, berarti sekitar setengah meter sedetik. Nah kalau kita jalan itu juga sama kan, setengah meter itu dapatnya 1 meter itu dapatnya setengah detik biasanya, kecuali kalau kita lari. BSC, nah BSC ini lebih aman untuk melindungi tanaman karena BSC itu semuanya tertutup, sehingga kita sebagai operator atau yang mencampur obat itu lebih aman, meskipun kita tadinya sudah pakai APD ya, tapi tetap kalau misalkan pakai BSC itu lebih nyaman juga ya, karena kita merasa terlindungi double. Ini skema bentuk aliran udara ya, ruang prevail, kemudian disaring di dalam pipa, yang kuning-kuning pipa, yang keluar adalah udara yang
Nah ini yang untuk vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah. Jadi udara masuk dari luar ataupun dari sisa udara yang dihembuskan tadi masuk kesedot di sini ada HEPA, keluar dari HEPA semuanya sudah kembali lagi. Besaran tekanan udara untuk produksi ya, jadi yang finish produksi itu harus positif 30. Maksudnya banyak banget ya, padahal di dalam itu sampai kadem. Kalau yang di raw material kan 15 ya. Ini alat untuk mengendalikan udara, namanya apa? Barometer ya, untuk mengendalikan tekanan udara. Barometer itu kecuali kalau ruang produksi real time-nya jarang, tapi kalau ruang produksi kayak di sterilisasi, unit sterilisasi, ada apa namanya, itu tekanan udaranya kan positif, kita ngukurnya pakai barometer itu. Suhu ya pakai termometer, kecepatan air atau aliran udara pakai velocity ya, air velocity untuk cek. Terus ini untuk menghitung partikel ya, partikel yang lewat, nomor partikelnya, air partikel counter ya. Ini paspok ya, seperti yang di belakang saya itu paspok. Dia fungsinya untuk ya lalu lintas barang, bukan lalu lintas orang ya. Jadi paspok bukan untuk PNN ya. Kita dirujuk. Nah, APD, alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri ini pun tergantung dari apa namanya, apa yang kita lakukan. Ya. Kelas-kelas dari APD itu kan juga macam-macam ya. APD hazmat itu kan dari kelas 1 sampai kelas 4 ya. Tipenya itu ya, yang untuk keamanannya kayak gitu apa? Ketebalannya, bahannya hazmat, atau mungkin kemudahannya dalam pemakaian dan lain sebagainya. Ini pakaian pelindung. Diusahakan untuk pakaian pelindung bahannya tidak melepaskan partikel dan serat. Jadi apa namanya, pakaian pelindung itu nyaman ya, kemudian mudah dibersihkan, dapat disterilkan berulang ini kalau memungkinkan ya, tidak dapat ditembus bakteri, ditenun tanpa sambungan. Nah ini buat kerja estetik ya, jadi mulai dari kaki, celana, dalamnya, baru kemudian pakai baju semua. Set yang lengkap untuk hilang ya ini. Maaf, koneksinya hilang terputus. Bentar, ditunggu dulu.